Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelasnya, Iqbal. Pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Jadi sebelum penjelasan materi meningkatkan kehadiran dan disiplin siswa di sekolah, kita absen dulu ya. Ya. Abdul Aziz Ramdhani. Mana? Evan. Alfa. Terus Ahmad Zainal Adrian. Aida Suciani. Aldi Gufron. Yang mirip mantan gue. Alia Rizky. Arif Iqbal Ayu. Uyung Alvin Anwar. Dana Dharma Pala. Padia Komarasari. Galih Yuda Prakasa. Pinyoman Yuda Winada. Aldo Azril Ali Ihsan. Risa. Muhammad Ali Makbar. Nazmi Sadis. Nesa Jihan. Ferdi Saputra. Ririn Sukmaradana. Benny Pranama. Indra Gunawan. Septi Rahma Hardani. Sakit Reza Ibriksa. Azmi Saputra. Muhammad Itali Fibri. Reza Dina Hendra. Alfa. Rian Wawan Jayadi. Muhammad Rofian Jaya. Girang Ardirata Pratama. Rian Alfira. Tidak surat. Izin. Muhammad Anasai. Anissa Suci Rahayu. Risa Sido. Rama Wijaya.
Oke, selanjutnya kita akan speaking dulu ya biar semangat belajarnya pada siang hari ini. Speakingnya itu kakak bilang botak pegang kepala, terus ya, terus terus kakak kalau kakak bilang batuk pegang mulut, terus kakak bilang kalau bilang bunda batik bunda pegang bunda, ngerti? Bunda batik botak batuk batik batik tolong berdiri kalau salah nanti dapat hukuman ya Batik masih kota. batik botak batuk Ya siap. siap semua ada 3, 2, 1 botak batuk batik batuk botak batik batuk botak tidak ikut hukuman nanti ikut Masih terus botak batik batuk botak batik berarti konsentrasi Ya, ayo makanya yang kasih apa yang konsen ini. Lakur, botak batik batuk batik batik botak batuk konsen. udah konsentrasi belum selanjutnya kakak akan jelaskan materi tentang melibatkan kehadiran dan disiplin siswa di sekolah. Siapa yang bisa jawab apa itu disiplin? Waktu Terus lihat telat. coba yang lain. Apa itu disiplin? Rumah ini. Bisa jadi disiplin adalah sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan, norma, dan tanggung jawab yang berlaku baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Disiplin juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri agar tidak tertib, tepat waktu, dan konsisten dalam menjalankan kewajibannya. Selanjutnya, siapa yang tahu tujuan disiplin? Tujuan Laki kemampuan. terus yang lain
Terus jadi tujuan dari disiplin itu adalah membentuk pribadi yang bersih, bertanggung jawab, mandiri, dan mampu menjalankan aturan dengan kesadaran diri demi mencapai keberhasilan dalam kehidupan dan pendidikan. Selanjutnya, contoh sikap disiplin di sekolah. Datang sekolah pada waktu, Terus belajar dengan tertib, Menaati peraturan sekolah. terus ya, Ya, Omongannya mah. terus yang lain. Iqbal. Mencari si ketos. Disiplin agar menjadi ketos. Jadi contohnya itu adalah datang ke sekolah tepat waktu, terus mengikuti upacara dengan tertib, pakai seragam yang lengkap, pakai topi, dasi, ya, memakai seragam seragam sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu, masuk kelas tepat waktu setelah jam istirahat, mematuhi tata tertib sekolah, selanjutnya mengikuti kegiatan sekolah dengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Selanjutnya, penting atau tidak kehadiran di sekolah? Penting karena apa dari pertanyaan? penting atau tidak kehadiran di sekolah? Peraturan Peraturan. Penting karena dengan kewajiban, terus karena kewajiban, kemudian tidak dan lain sebagainya. jadi kehadiran itu sangat penting di sekolah karena membantu memahami pelajaran siswa yang rajin hadir lebih mudah memahami materi yang dijelaskan guru. Selanjutnya meningkatkan prestasi belajar. Kehadiran yang baik dapat membantu meningkatkan nilai dan hasil belajar. 3. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Datang tepat waktu, tidak terlambat. Waktu membentuk kebiasaan disiplin sejak dini. Selanjutnya dampak dari tidak disiplin. Dampaknya itu yang pertama prestasi belajar yang menurun. Ya. Yang kedua ketinggalan pelajaran dan tugas. Ketiga menjadi kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya membentuk sikap malas dan tidak teratur dan lain sebagainya. Yang terakhir sulit mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya penyebab kurang disiplin itu tidur terlalu larut malam, begadang, terus main game. Ya, lagi ini yang terutama cowok ini sering main game. Main berarti. Selanjutnya tidak terelak dari aturan secara malas belajar dan kurangnya motivasi, terlalu sering bermain HP atau game. Selanjutnya sering menunda pekerjaan atau tugas. Siapa di sini sering menunda tugasnya? Saya, Hampir semuanya. ya, Dia. Terus cara untuk meningkatkan kedisiplinan itu yang pertama datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Yang kedua membuat jadwal kegiatan harian. Tidur lebih saya malam. ada dan tidak pernah Ada Tidur lebih malam. tidur lebih awal atau tidak bangun siang. Terus mengurangi bermain HP atau game yang berlebihan.
Jadwal harian itu sangat penting agar kegiatan sehari-hari menjadi lebih teratur dan tidak membuang waktu. Ya. Jadwal harian juga membantu kita menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta mampu membagi waktu antara belajar, bermain, dan kegiatan lainnya. Siapa di sini punya jadwal harian? Saya. Teratur atau enggak? Enggak. Jadi peristiwa sih buat roda. Namanya sebagian berjalan, sebagian enggak. Tidak konsisten. Kakak akan menayangkan video tentang kedisiplinan. Menayangkan video tentang kedisiplinan. Membersihkan perwakilan di sebuah sekolah ada 2 orang di kelas yang sama, tapi mereka menjanjikan satu yang berbeda. Setiap pagi mereka selalu Bergerak enggak sih? tempat tidur sudah rapi. Sekarang aku masih siap untuk mandi. Tidur dan bersiap ke sekolah dengan rapi. Sedangkan kakak masih tertidur dan sering bangun terlambat. Kakak, bangun sekarang. Ini sudah pukul 8 lewat. Kamu masih terlambat ke sekolah. Kata ibu dengan tegas. Dengan itu lagi ya. Masih ngantuk. Kakak berulang pelan. Karena tidak disiplin, Raka terlambat ke sekolah. Raka, kenapa kamu terlambat? Tanya guru. Saya memang kesiangan bu. Jawab Raka sambil terburu-buru ke kelas. Akibatnya, Raka ketinggalan pelajaran penting hari itu. Dia pun kesulitan memahami apa yang diajarkan. Saat waktu istirahat, Nani selalu menjaga kebersihan. Dia membuang sampah pada tempatnya. Tapi, Raka justru melanggar aturan. Raka belum di tempatnya ya. Ibu menyanyinya yang nanti saja. Jawab Raka tidak peduli. Akibatnya, lingkungan sekolah dan kelas menjadi kotor dan siswa tidak untuk belajar. Ketika jadwal pikir tiba, Nani menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Iya. Cepet ya, MBG, Cok. Ayo kita bersihkan kelas bersama. Ajak dan males. Jawab kakak. Jadwal kita harus ditaati kakak. Tapi pertanyaannya dari sobat. Malas nanti saja. Jawab kakak tanpa mengalihkan pandangan dari handphonenya. Nani pun harus bekerja sendiri dan merasa kesal. Karena sering melanggar aturan, Raka mulai merasakan aturannya. Belajar tidak dipahami, teman
kesal dan suasana belajar menjadi tidak nyaman. Karena aturan dibuat untuk kebaikan kita semua. Jika kita melanggarnya, kita sendiri yang rugi. Kesan buruk. Perlu kamu perhatian. Ia berpikir aku keesokan harinya mulai berubah. Dia bangun lebih pagi, datang ke sekolah tepat waktu, pulang sampai pada tempatnya, dan ikut membantu saat pikir. Sekarang aku jadi anak disiplin. Bagus sekarang, hebat, vigilante. Setiap anak bisa berubah dari tidak disiplin menjadi taat aturan. Karena mungkin hebat bukan hati yang pintar, tetapi yang bisa mengatur aturan. Ingin kita jadi anak disiplin dan selalu taat aturan. Oh, sama. Boleh. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan video yang tadi? Kalian bisa? Nanti ya. Video yang tadi. Ya, simpulkan. Jadi sebagai saya, setelah saya melihat video yang tadi itu, yang awalnya kita merasa malas, kemudian apa lagi tertekan, kemudian kita menyadari bahwa disiplin itu sangat penting dan kita mau berubah, maka kita akan menjadi orang yang disiplin. Coba yang lain. Siapa yang bisa? Iqbal. Iqbal bisa itu. Ayo Iqbal. Saya sendiri kan jadi di sini ada dua sikap. Yang pertama berani sebagai sikap dan disiplin, menerapkan dan disiplin. Jadi kesimpulannya itu jika kita mau benar-benar berubah, harus mulai dari hal kecil seperti mulai kesadaran diri itu mengikuti hal baik seperti tanda pandang. Jadi jika kita mampu berubah, maka baiklah. Belum kita lihat. Coba yang lain. Siapa yang bisa? Bisa ini. Jadi kesimpulan yang dari video tadi itu adalah kedisiplinan itu sangat penting ya. Karena membantu kita menjadi lebih tertib, bertanggung jawab, mandiri dan menghargai waktu. Sebaliknya, kurangnya disiplin bisa menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kurangnya semangat belajar, keterlambatan dan ketinggalan materi di kelas. Baik, selanjutnya isi lembar kerja peserta ini ya buat kelompok. Menjadi satu kelompok itu 4 orang. Cukup ya ini. Kelompok sebaiknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus timbal sama yang kelompok 4. Apa sama yang ini? Isi.
Siapa sama Bro? Yang ini. Siapa sama yang ini kan? Kan mau doang gitu, buat. Yang ini kan? Ini sama siapa? Nah, Pak. Ini dia Pak. Nih, Ani. Pak, apa ini, Mak? Ayo sama yang ini. Boleh? Ini sama yang ini. Udah, dua bilang nanti presentasi. Iya dong. Ini orang aja nih jawabannya. Jangan jawab pertanyaan dari Apa namanya? Kamu hebat. Coba ini sebelum kan tanah sih. Mari kawan. Oke nih kak, saya mau kasih dulu. Oh iya, siap. presentasi perwakilan kelompok Presentasi. sama presentasi Ini kamu juga boleh lihat. satu orang kelompok Iya, iya. Saya lihat tulis juga ini. Presentasi ada apa nih? Ayo kita tukar nih kawan, ayonya ini.
Yang dituliskan nama pencarian itu di mana satu proses yang kerasan lima. 1, 2, 3, 4, 5. Dua kelompok. Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok saya. Di sini tertera nomor 1 pertanyaannya itu adalah apa saja penyebab siswa sering terlambat atau tidak hadir di sekolah? Jawaban saya di sini terlambat akibat begadang sampai tengah malam atau jam istirahat tidak teratur. Kemudian karena tidak adanya jadwal kegiatan yang dibuat. Kemudian tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Terakhir, rasa malas yang berlebihan dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa dampak jika siswa sering melanggar disiplin sekolah? Pertama, menurunnya prestasi belajar di sekolah. Kedua, ketinggalan materi atau pelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir, waktu yang terbuang sia-sia. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan kalian ketika datang terlambat ke sekolah? Di sini jawaban saya merasa bersalah, malu, takut, dan lain sebagainya akibat tidak adanya kedisiplinan pada diri kita. Kemudian pertanyaan nomor 4, pernahkah kalian melanggar aturan sekolah? Jelaskan alasannya. Pernah, karena tidak menggunakan salah satu atribut seperti topi karena bilang dia pelorah. Kemudian pertanyaan nomor 5, bagaimana cara mengurangi kebiasaan malas datang ke sekolah? Jawaban saya di sini yaitu dengan cara menjunjung tinggi disiplin sebagai seorang siswa. Kemudian
Hal sekecil apapun, hingga sedikit demi sedikit, disiplin itu akan ada pada diri kita sendiri. Kemudian di sini ada tabel yang dimana tertera ada permasalahan sering terlambat. Ada solusinya, contohnya seperti tidur cepat, hindari begadang, kemudian gunakan alarm untuk yang susah bangun terutama. Kemudian yang nomor 2, tidak hadir tanpa alasan. Hindari malas yang berlebihan, kemudian perbanyak lakukan kegiatan positif. Kemudian yang nomor 3, tidak disiplin mengerjakan tugas. Kemudian kurangi main HP dan kegiatan negatif yang berdampak pada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir atau nomor 4, kurang mematuhi aturan sekolah. Solusinya itu kesadaran diri yang harus ditingkatkan serta sanksi yang diberikan harus lebih tegas lagi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin itu saja dari saya. Dari kelompok 3. Ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selanjutnya kelompoknya lagi, Iqbal. Ayo, Iqbal. Nggak bisa saya. Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih LKP dari kelompok saya. Mantap, Pak. Baru Alasannya penyebab siswa-siswa tidak hadir di sekolah. Saya adalah karena sering begadang dan sering berusiangan. Yang kedua, apa dampak siswa sering melanggar disiplin sekolah. Saya adalah didukung dengan prestasi belajar dan juga kapasitas penduduk. Yang ketiga, bagaimana prestasi sekolah. Kata saya adalah merasa masa sama kewajiban kesalahan pelajaran. Dan yang keempat, langkah kalian melanggar aturan sekolah. Maksudnya alasannya, nah, yaitu datang terlambat. Alasannya adalah paling juga waktu dan yang kelima, bagaimana cara mengurangi kebiasaan malas datang ke sekolah. Dengan cara disiplin waktu, buat dan tidak ada sama cepat. Sini ada tabel disiplinilah bersama teman semuanya. Solusi yang dapat dilakukan meningkatkan kedisiplinan. Yang pertama adalah permasalahan sering terlambat. Solusinya adalah dengan cara tidur cepat, kurangi bermain game. Dan yang kedua, tidak hadir tanpa alasan. Solusinya adalah izin terlebih dahulu keluar keras. Yang ketiga, tidak disiplin mengerjakan tugas. Jangan solusinya adalah menggunakan waktu dengan baik, bangun lingkungan yang sangat tertutup. Dan yang terakhir keempat, kurangi mematuhi aturan sekolah. Solusinya adalah dengan melakukan pendekatan personal dan buat kesepakatan kelas. Mungkin ada yang mau ditanyakan kelompoknya. Sejak kelompoknya Saya terima kasih. Kompotnya lama. Ayo. Mana saya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pilih kelompok saya, kelompok 1. Akan diskusi dengan teman-teman kalian mengenai materi layanan yang telah menjadikan tentang pentingnya kehadiran dan disiplin di sekolah. Atau apa saja penyebab siswa sering terlambat atau tidak hadir di sekolah? Penyebab siswa yang terlambat atau tidak hadir di sekolah, malamnya menantang beberapa waktu. 2. Apa dampak jika siswa sering melanggar disiplin sekolah dan lambat bisa saja masuk ruang TK mendapat peringatan yang lebih buruk yang dikeluarkan dari sekolah. 3. Bagaimana perasaan kalian ketika datang terlambat di sekolah?
Keterangan dari sekolah, jelaskan alasannya. No, Kompas kakak 5 bagian. Mengurangi kebiasaan malas dalam sekolah. Ambari uang sangu. Diskusikan, diskusikan ada apa kak? Sering melambat, fungsinya tidur lebih cepat dan bangun lebih apa lagi. Dua, tidak adil tanpa alasan. Izin bikin wali kelas atau guru TK berlontong, tidak disiplin mengerjakan tugas. Guru harus guru harus menghentikan, jangan terlalu sering memberikan tugas. Kurang mengingatkan sekolah. Keras sekolah dengan terlalu ketat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Tulisan penginapan. Ini sampai ini. Ini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kita. Sebenarnya nomor 1, katanya untuk siswa sering terlambat atau tidak hadir di sekolah. Alasannya karena telat tidur, bermain game di malam hari, apa dampak jika siswa sering melanggar dampaknya itu berdampak pada dan gangguan karakter. Nomor 3, bagaimana perasaan kalian ketika datang terlambat ke sekolah? Perasaan kita yaitu malu dan cemas dan gelisah dan diri karena kita oleh yang lain. Pertanyaan 4, pernahkah kalian melanggar aturan sekolah? Jelaskan alasannya. Pernah terlambat, alasannya karena sekarang terlalu lama main, sehingga kalau kesiangan. Pertanyaan nomor 5, bagaimana cara mengurangi kebiasaan malas dalam sekolah? Yaitu cari motivasi dan mengikuti ekstrakurikuler. Ini ada tabel permasalahan nomor 1. Masalahnya itu ya ialah sering terlambat. Solusinya mengatur alarm lebih awal dan menyiapkan perlengkapan sekolah yang tidak besar atau nomor 2, tidak hadir tanpa alasan. Solusinya menyadari pentingnya materi pelajaran. Nomor 3, tidak disiplin mengerjakan tugas. Solusinya membuat jadwal belajar yang dan tugas yang terakhir, masalahnya kurang mematuhi aturan sekolah. Solusinya membaca dan memahami berbagai buku tentang tertib sekolah serta menyadari bahwa aturan dibuat untuk kebaikan. Ini saya. Ya, lagi. Udah.
Kelompok terakhir aku ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kebutuhan kelompok kami, yang dimana apa saja penyebab siswa sering terlambat atau tidak hadir di sekolah. Nah, penyebabnya yaitu sering begadang, main game, bermain sampai tidak tahu waktu, kurang minat belajar. Nah, yang kedua, apa dampak jika siswa sering melanggar disiplin sekolah? Nah, yang pertama, mendapat teguran sama hukuman atau poin pelanggaran. Yang kedua, sulit bergaul dan dikucilkan. Tiga, beresiko dikeluarkan dari sekolah. Yang keempat, membentuk kebiasaan buruk yang terbawa hingga dewasa. Nah, soal yang ketiga, bagaimana perasaan kalian jika datang terlambat ke sekolah? Pasti rasanya cemas dan takut, khawatir dimarahi guru atau kena hukuman. Juga malu banget lewat di depan kelas pas pelajaran lagi berlangsung. Soal yang keempat, pernahkah kalian melanggar aturan sekolah? Jelaskan alasannya. Pernah dong, namanya juga manusia, pasti pernah salah. Contohnya pernah terlambat atau bawa perlengkapan atau atribut. Ya. 5. Bagaimana cara mengurangi kebiasaan malas datang ke sekolah? Nah, yang pertama yaitu siapkan semua keperluan sekolah dari malam. Pasang alarm lebih awal. Yang ketiga, biasakan tidur cukup. Yang keempat, pikirkan hal sekolah. Nah, yang kelima, terus yang kita bel. Ya. Yang pertama, permasalahannya itu sering terlambat. Solusinya yaitu siapkan malam hari, pasang alarm berangkat bareng teman. Yang kedua, permasalahannya itu tidak hadir tanpa alasan. Solusinya, koordinasi guru dan orang tua buat kegiatan menarik, beri sanksi tegas. Nah, yang ketiga, permasalahannya itu tidak disiplin mengerjakan tugas. Solusinya, sesuaikan bebas. Sesuaikan bebas tugas, batas waktu jelas, beri penghargaan tepat waktu. Yang keempat, kurang mematuhi aturan sekolah. Solusinya, ingatkan tata tertib, beri contoh tauladan, terapkan sanksi konsisten dan sekian. Ada apa? Di sini saya mau bertanya, pada saat kita sebagai seorang siswa tidak disiplin mengerjakan tugas dan hadir dalam kehadiran, nah guru tersebut memberikan sanksi berupa pengurangan nilai. Bagaimana tanggapan Anda jika Anda berada di posisi tersebut atau terjadi pada diri Anda? Jadi apa sih tanggapan saya juga gimana? Kayak kan karena ini kan salah kita, jadi otomatis ya udah kita terima aja. Simple. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan kehadiran dan disiplin siswa merupakan bagian penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan lingkungan sekolah yang tertib. Kehadiran yang baik membantu siswa memahami materi pelajaran secara maksimal, sedangkan disiplin membentuk sikap tanggung jawab, kemandirian, dan karakter positif. Upaya peningkatan kehadiran dan
pemberian penghargaan bagi siswa disiplin, serta pembinaan terhadap siswa yang sering melanggar aturan. Dengan adanya kedisiplinan dan tingkat kehadiran yang tinggi, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih kondusif. Prestasi siswa dapat meningkat dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik. Baik, tadi kan ada yang jawab pertanyaan. Terus sekarang kan kita kasih hadiahnya tadi ya. Iqbal. Jadi saya 500 sudah. Ya, 500 saja jadi bagus. Iqbal. Siapa yuk? Oh ini. Lari. Baik, terima kasih atas perhatian